Shut up and sit down. Host of B ya, ada Rama di sini. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Rama, ngobrolin tentang Host of B. Dunia perkopian lah ya. Di yang lain lah. Siapa lalu? Dua dunia. Dunia perkopian. Terus kita juga bakalan ngobrolin kenapa Rama bisa bikin kafe sendiri lah ya. Siap. Itu disebutnya bisa kafe atau apa? Kedai kopi. Kedai Lah ya sebenarnya ya, kedai kopi lah ya. Tapi sebelum kita ngebahas kedai punya Rama, kita juga bakalan bahas dulu personalnya Rama dulu lah. Ya. Panjang. Ini Rama ini salah satu barista lah ya, bisa disebut barista gitu ya. Bisa disebut ya. Dari nama tukang goreng kentang sih nya. Barista. Aduh, jero barista mah. Enggak. Sebut barista. Jadi bisa dibilang barista. Rama asli dari Raja Pola. Raja Pola, asli dari Raja Pola. Jadi barista sebenarnya barista Raja Pola banyak banget nih. Iya. Tuh, Ada si Sarkon, terus ini juga, terus ada yang di sebelah sana mana dia. Berarti banyak. mah Raja Pola dulu teh pertama ada itu garasi 53. Yang pertama Tahu, ya, yang di pinggir BRI. Nah, itu sebenarnya Itu yang pertama ya? Bangunan dari Tasik Utara. Oh, Sebelum ada di Tasik Utara, garasi dulu. ini garasi Baru. 53 kan? Ya, garasi 53. Nah, saya kebetulan dulunya di apotek dulu. Jadi sebenarnya di apotek sebelum di Ya, di jadi barista. apotek. Sebelum jadi barista di apotek. Setelah itu ngopi, nggak ngopi sih, mojito. Tahu mojito? Nah, mojito Minuman dulu. warna-warni coy. Iya, wangi. Minuman gemes pokoknya. Nah, setelah itu diracun sama yang punya garasi. Diracun sama punya garasi, akhirnya ya terjun. Langsung Ya pengen lah. Jadi intinya mah kalau misalkan di kopi itu kayak bus lewat, bus lewat kita pengen tahu di dalam bus itu ada apa aja. Nah itu jadi dari awalnya itu dari penasaran dulu. Jadi Jadi penasaran langsung semua gitu. itu tahun berarti garasi itu tahun 2017. itu di dulu kecil banget ya. Nah, Di samping biar itu garasi daripada yang punyanya itu si siapa? apa Andi? Oh, Apandi, harusnya bawa sini. Jadi bisa ngobrol bareng Nah, harusnya. mantap. Asli itu. Jadi kalau misalkan ngomongin kopi lebih detail, itu bisa sama Apandi, Ayo. sama Rama juga. Rama berarti tahun 2000 pas terjun masuk barista. Tahun bukan barista sih, berat sumpah barista. ai jangan orang pribadi barista tuh kalau bariskan bata. Nah, dikit-dikit tuh mah. Apa? Tukang minum kopi Ah, lah. tukang Oh, kopi lah, jadi gitu. penyaji lah ya. Nah, penyaji. Tapi yang disebut penyaji bisa juga punya apa sih? Bener. Cuma dulu pun itu. Mana bukan? Bawa tadi aja. Jangan masukkan daun teh. Nah, jadi tahun 2000 ya disebat bukan barista. Nah, saya Jadi tukang tidur lah, tukang tidur lah. ya, tukang tidur. Yang kapal kena kopi. Nah, 2018. 2017 soalnya masih pindah di apotek. Masih sekedar penikmat lah ya. Gitu, datang ke garasi akhirnya diracun 2018 langsung nyobaan ngebar di Kawali. Jadi Camis. Otodidak. Jadi awalnya manualan itu di garasi, diajar jadi manualan. belajar manual di garasi. Setahun lah hampir manualan. Terus emang ayah kejenuhan di apotek. Jadi pengen ke kopi. Nah, siapa nih langsung nyodorin ke Kawali. Kawali langsung disuruh Kawali terjun Kawali gitu ya. Ya, ternyata di Kawali juga belum terlalu rame tentang kopi, cuma ada satu kedai itu aja. Apa dulu maknanya? Kedai Empat Mata. Kedai Dede. Ada Sampai sekarang masih ada. Masih ada itu di Kawali, bisa dibilang pertama lah dalam peracunan kopi-kopi lah. Oh, Gitu. jadi gue di Kawali. Gitu. Nah, di Kawali berapa lama? Di Kawali 10 bulan. 10 bulan. Setelah 10 bulan pindah lagi. Oh, cerita di Kawali rame. Prospeknya di Kawali gimana tuh? Awalnya itu pokoknya mah bawa uang 50.000 kenyang. Jadi untuk harga kopi di Kawali itu dulu untuk kopi filter di 60 itu 8.000.
8.000. 8.000. 2018. Jauh, cok. Anjing. Fantasi anjing. Orang gue pokoknya nama kopi asli kopi asli. Terus di situ ngeracun orang-orang. Wah, ngeracun orang itu susah lah pokoknya. Sampai pernah satu ketika bikin kopi dia pesen P60. Ya. Dia pesen P60, saya edukasi. Ternyata dia lepehin di hadapan saya. Sampai segitunya gitu. Berarti belum terlalu dia belum, jadi istilahnya masuk ke kedai itu tuh sekedar pengen hits doang ya. Karena itu tempat lagi terus kita masuk, terus dia pas nyobain kopi, wah kayaknya namanya nih keren nih P60 biasanya. Gitu. Biasanya kalau anak-anak apa ya, hits lah ya, dia pengen buat cuman sekedar Instagram doang ya. Dari kawalnya pindah ke garasi balik lagi jadi garasi 53. Masih di sini atau udah yang di Panembong ya? Jalan Layang. Di Panembong Jalan Layang. Situ bareng Apandi, Aca, sama saya. Itu 6 bulan kalau nggak salah. Itu masuknya di garasi itu join atau join itu bertiga berarti ya? Join bertiga. Udah itu di garasi 6 bulan kalau nggak salah. 6 bulan, dari 6 bulan pindah lagi Panjalu, Benteng Kopi. Benteng Kopi. Berarti apa cak dulu Panjalu pokoknya nama Panjalu jeli lah, pokoknya jauh. Dulu pas angkatan duit lah. Angkatan duit. Aduh kalau mau waduh Duit ya Allah. Banyak kenangan di duit itu. Iya pasti lah. Duit sama itu nah. Pokoknya nama itu kedai pertama di Raja Pola, kafe pertama Raja Pola. Duit ya. Ternyata tenar di Raja Pola benar ngeri anjing. Bener ya duit anjing. Akan dibuka, pokoknya nama akan dibuka. Kedai pertama di Raja Pola, di Raja Pola. Pokoknya nama. Tahir. Di Panjalu pindah dari di Panjalu teh pas aya Covid pertama PSBB. Panjalu. Di Panjalu keluar di Panjalu teh pas aya Covid anu eta pertama PSBB pertama. Bulan naonnya? Aya mungkin lah 5 bulan atau belakang. Februari kan ya? Maret akhirnya lah. Udah gitu nganggur dulu seminggu di rumah, terus dikontak sama dapur Cep Bobi. Yang sekarang ganti namanya jadi Markimak. Ganti namanya. Sekarang ganti namanya jadi Markimak. Gitu. Jadi di situ 3 bulan. 3 bulan. Ya. Kebetulan di situ 3 bulan. Pas bulan puasa itu kita keliling kopi botolan. Kopi botolan kemana-mana. Raja Pola, Ciawi, Kawali, nyampe semua lah pokoknya gitu. Alhamdulillah bagus itu prospeknya. Nah udah itu barulah ke home. Jadi sekarang bukan sendiri. Jadi panjang kalau sebenarnya ini cerita singkatnya aja sih. Kalau misalkan ngobrolin mulai detail dari mulai kopinya yang kopi apa aja, terus udah pernah dapat konsumen kayak gimana aja di tiap kafenya itu macam-macam kali ya. Kalau misalkan ngomong-ngomong di situ banyak. Tapi mungkin kalau misalkan sekarang juga bisa ngerasain setelah sekarang buka sendiri. Iya. Nah, sekarang buka House of Bee. Kopi. Tempatnya di Jalan Layang ya di atas itu. Ya. Nah, jadi sekitar Raja Pola udah banyak yang tahu. Alhamdulillah ya. Jadi kita itu buka tuh 2 kali. Jadi jam 8 sampai jam 11. Jam 8 pagi. Sampai jam 11 tutup. Terus jam 4 sampai jam 23 lah. Jam 11. Itu waktu jeda tutupnya kenapa? Panas. Jadi panas doang, bukan ada usaha lain gitu kan? Panas. Kali aja ada usaha lain. Bisa. Cuman kalau misalkan Sabtu Minggu juga kita buka pagi. Jadi Sabtu Minggu. Ya, jadi buka paginya Sabtu Minggu aja. Sabtu Minggu aja sekarang. Jadi kalau weekday enggak gitu. Iya. Jadi weekday mah cuma buka jam 4 sore sampai jam 11 malam. Jam 11 malam. Lu pernah sore? Pernah. Belum pernah nih. Datang ngurus wae budak kan. Itu kalau penting kayaknya. Mungkin kedepannya Shopee juga minta doanya untuk anak-anak Heng. Ya. Mau ada angkringan insya Allah. Di situ juga. Iya, di situ juga. Samping mau Shopee. Iya, tapi mau Shopee.
Udah makin cocok aja kalau misalnya nongkrong sini. Ya, jadi ngopi sambil makan juga kan enak gitu. Nah, selama lama jadi penyeduh kopi lah ya, Iya. selama disebut barista. Kalau disebut barista, pernah dapetin konsumen yang antik. Oh, banyak sekali. Contoh lah. Contohnya gimana? Udah lah, sama contoh. Nah, jadi lah. Oh, itu ada Ini apa aja ada sih? es kopi Kenapa susu, juga bawa? gula aren, kopi mil. Ini yang Ya, masih es kopi yang itu kopi mil. Yang ini kopi mil, yang ini black tea. black tea. Si madu hitam. Black bee, lain black tea. Semua karena ketawa aja ada Black bee, black bee, Ca. black bee, cak itu. Hitam. Kocok dulu, Cak. Minum dulu. Black bee. Lama-lama minum dulu. Hai. Oh, ya, Hangkal. hangkal. Nih, santai aja dulu. Di sini Jadi ini dok, perasaan baru lihat gitu. Sebenarnya ini rekomen banget untuk di Hosobi. Jadi Kita kopi, rekomen kopi lemon. bangga. Oh, kopi lemon. Kopi lemon. Mm-mm. Kopi lemon coy. Hosobi. Kopi Ini lemon. kemasan coy. Bagus, emang kayak lebah juga ya kemasannya. Dulu kayak gini, kalau sekarang kan biasanya yang gede-gede, tinggi-tinggi. Hmm. Untuk harga, ya kan? Saya semua harga dari 10.000 sampai 15.000. 10 sampai 15 Ya. nggak ada yang lebih. Nggak ada. 10.000 sampai 15.000 udah bisa nikmatin kopi asli dari penyeduh kopi yang udah berpengalaman bertahun-tahun. Allah. Kita main dulu. Jangan lupa sebelum minum kocok dulu. Mau asup, mana yang mana? Ini ya. So, pertama. Masuk ya bang? Oh masuk. Masuk coy. Jadi ini basicnya apa? Itu espresso, lemon, Espresso, terus lemon. gula, terus es batu, doa. Doa, ayo doa orang tua ini terus. Berat, kita coba. Oh iya, di Shopee juga kita ada kopi untuk kalau buat di rumah, kopi biji. Oh jadi Iya. itu apa bijinya? Iya, Green ada bean. greennya. Green bean. Ada kopi dari Bandung sama pokoknya lokalan lah kita pakainya. Ya. Kalau mau beli juga ada kemasan 200 gram. Terus untuk filter juga kita ada nyediain. Untuk alat-alat mungkin kedepannya kita Buat yang di luar Tasik, kalau mau pesen kopi bijinya juga bisa. Ya. Shopee ada di sini. Harga untuk kedai mah insya Allah Beda lah ya. Beda. Harga Jadi- untuk kedai beda. Kadang-kadang kalau anak-anak udah tahu harga kedai itu beda. Harga untuk kedai itu beda. Yang di sini juga ya sudah. Kalau mau kedai. Ya. Ada apa ya gitu. Cuman saya tuh suka nanya dulu kedainya kedai mana. Kalau misalkan saya tahu itu kedainya, paling saya nanya, ini yang punyanya ini bukan, ini bukan, ini bukan. Jadi udah tahu lah ya. Ya. Jadi pengalamannya udah dalam banget. Tahu Bang. Ada lah. Orang nongkrong di Tasik di mana? Mana ada nongkrong orang Utara. Orang di bawah ya alhamdulillah. Jeung gunungan we. Singkat teh, ayo singkat ke dinya. Mau ambil lagi eksplosi. Anjing es kosu. Ayo es kosu lu boceng lo bae namanya itu. Di JB. Oh, ayo es kosu boceng. Kan Cuma eta aja. kan coba harga dasar lah gitu kan. Jadi seimbang lah ya kalau misalkan ngomongin es kosu yang harganya miring jauh sama es kosu yang ada di Shopee lah ya. Ya. Kalian bisa bandingin aja sih, tinggal bandingin yang ini, oh ini harganya ini udah 10.000 gini. Jadi tinggal bandingin lah, beda, anjing nggak bakalan sama gitu rasanya. Anjing, ngeri, mana masuknya jeung kolotnya. Nah, aku mau masuknya ini HOB. Anjing, pencitraan dan nama terus geus rada aya, geus mulai. Itu tadi udah konsumen nanti paling gitu aja sih. Ya, gitu-gitu aja lah. Ya. Nanti mah biasa. Tapi pernah nggak kalau misalkan ada konsumen, kapal api, pernah ada kayak gitu? Oh bukan kayak gitu. Jadi gini, pernah ngalamin di salah satu kedai. Saya lagi ngebar, ada yang beli. Pengen kopi yang pahit banget, pokoknya rasanya harus gini. Dia terangin suhunya, dia terangin green size kopinya, dia segala rupa diterangin sampai minta filternya itu 3. Filternya 3. Saya bikin lah. Biasanya kan yang agak pahit-pahit itu kan biasanya robusta. Cuma robusta juga ada sih yang agak asem kayak gitu. Nah,
Udah gitu saya bikinin, udah pakai hati, wah pokoknya udah semua lah. Saya Ya sebenarnya kan bener. Ayo penyeduh kopi mah cenah gitu nya. Amun kudu nyeduh kopi itu kudu bener perasaan. Ya, soalnya keur galau mau waras asli. Kamu nyeduh kopi keur galau, keur robok masalah, mau bener ngomong ngalate. Wah, ngeri ya pokoknya kopi. Jadi, udah dan bikinin, saya kasihin. Dicoba Pak, barangkali kepake. Udah selang berapa menit lah, dia datang lagi ke bar. Apaan ini kopi kok kayak gini, wah. Ya udah Pak, saya bikinin lagi. Kebetulan ada satu kopi di bawah. Nah. Jadi tahu kapal api yang nggak ada gulanya? Iya. Ya, yang itu saya bikin. Saya bikin nih, saya bikin. Lah, sebari mutruk nah teh apa merenang. Truk banjur itu lah sekali uset. Udah, kasihin. Nah, ini baru kopi. Nah, iya. Itu jadi gitu. Pami kitu mah kedah ka warung, geser we anu saset, insyaallah murah-meriah 1.500. Macem-macem lah ya kalau kita ngomongin pengalaman buat drama sih nggak cukup. Saya juga nggak cukup sebentar loh ya. Iya. Kalau ngomongin di sini harus ada beberapa episode, ada episode lanjutnya barangkali nanti Rama bawa siapa gitu ya. Kalau misalkan Kalau bisa mau bawa siapa Andi? Pandi. Oh Pandi boleh lah nanti ngobrol-ngobrol sama Pandi lah ya di sini lah. Sekarang dia buka di Panumbangan. Apa namanya? Jadi bareng sama El Boba. Oh. El Boba, terus ada itunya Apandi untuk kopi-kopinya gitu. Di Panumbangan di depan Guna Salma. Sama. Tuh, apa ditunggu kedatangannya di sini. Apa nih ditunggu. Jadi buat apa nih ditunggu juga, terus buat yang sok menikah juga boleh lah. Nah, yang kayak gitu diundang Jadi apa ya, kita bukan mau nantang lah ya, tapi kita sharing juga di sini. Jadi biar lebih tahu mana sih yang paling benar gitu ya, menurut apakah entah versi dia atau versi barista atau penyeduh kopi atau versi kita. Kalau versi kita udah masa bodoh, udah orang penikmat, yang penting nah kopi nah. Bener kayak awal misalkan datang ke Serama, kalau kopi udah nanti kopi teh yang gitu, iya yang cocok yang mana yang bisa ya, bisa ya, request bisa lah, bisa gampang. Bisa gampang. Jadi selain itu juga ngomongin kalau usaha tuh ada kesulitan gitu. Oh pasti itu ada. Kesulitannya kalau misalnya buka Shopee apa sih? Selama ini sekarang saya masih belajar di manajemen. Karena ya emang benar sih itu manajemen yang akan kasih plusnya lah gitu. Maksudnya kalau misalkan manajemen udah bagus, insya Allah bakal bagus. Belajar dong. Belajar dong. Belajar sama owner Mabel, sama dukungan tuh. Prikaji, kaos, sablon. Enggak, ini maksudnya manajemen tuh. Kan manajemen mah soal keuangan. Iya, keuangan. Apa soal marketing? Keuangan. Kalau misalkan marketing juga sih lumayan agak susah juga gitu. Cuman seiringnya berjalan waktu mulai membaik gitu. Jadi intinya mah keuangan sih. Ya. Jadi jangan kena kurang loba duit, pakai seenaknya. Pasti tinggal di pembayaran, jangan gitu dah. Eta sebenarnya mah. Ada sih sebenarnya solusi. Apa? Ada. Kemarin. Gur. Coba solusinya di kena kurwa ya anjing. Kan keuangan. Anjing keuangan. MKM sekarang lagi rame ya? Iya. Anjing tadi juga di desa lihat, wah anjing banyak banget orang yang dapat 600, yang dapat 2,5 juta, 2,4 juta. Ada yang dibagi-bagi. Ini rupa-rupa eta jang RT mah lieur ca. Aduh anjing. Bodo amat. Jang RT mah lieur ca anjing. Doanya mangga we eta mah wilujeng gitu tah. Anu jantan RT ayeuna mangga we eta mah. Abi mah da mau ngobrol ke RT ayeuna bari ngobrol ke ieu we kopi. Bisa bae. Non. Sok tanyakeun ayeuna saya apa? Bisa tempat saya. Oh, asal mana menang wae gini kan. Goblok. Maneh tak berarti sok anjing tanyakeun ke Asal mendingan kene engkel. Maksudnya cai teh lain moal ya Iya. Hob ensau. Bos kopi coy. Tuh ini bikin kemasan juga. Ini semuanya atau ini berarti paling nama jadi ganti-ganti setiap 500 cup, habis 500 cup ganti lagi namanya, ganti lagi desainnya gitu. House of Bee. Terus menu favorit yang di House of Bee apa Si ya? Black Bee. Ini Yang ini Black Bee
Terus ya kopi susu juga banyak. Kalau misalkan lihat rating, saya itu sejujurnya pengen itu rating itu manualan sama espresso base itu sama. Jadi blend. Ya, jadi balance gitu. Jadi kalau misalkan ya paling beda-bedanya sama manualan 10, yang ini 20 gitu. Yang penting si manualan gak terlalu merosot ke bawah. Sebenarnya ngeracun kopi itu ya dari manualan. Datang ke kedai ya boleh lah minum es kopi susu, ntar nyoba manualannya gitu. Karena manualan itu banyak. Untuk sekarang tadi kalangan yang banyak masuk. Semua sih kalangan alhamdulillah masuk. Yang paling banyak. Paling banyak ya paling Muda berarti ya? kalangan muda sih. Motoran. Anak motor. Kalau motor boleh Ya. Motor itu pernah ada acara kan dulu? Pernah ada acara kita pernah bikin. Kemarin yang baru-baru itu apa sih? Yang itu mah Sadar- yang itu, sadar diri diri motor. Hah? Ya. Jadi sadar diri motor itu udah bikin satu acara. Pertama itu San Mori ke Jahim. Yang kedua bareng sama anak-anak Jamis untuk penggalangan dana untuk Tasik Selatan. Nah itu. Kalau saya sih sering lihat di postingan si Dadang. Ya, postingan si Black. Si Sedang mau bentuk proyek motor. Dulu ya, saya tahu gitu kan kalau sore tadi. Aku escape tumbuhan gitu ta. Tumbuhan. Saya tahu teuing kumaha gitu otakna saya teh tetap. Ai kawin kan bilang ke mantan anjing. Saya blend Ya, kawin kan bilang ke mantan, aing dong belaan. Anjing maneh mah kabelaan ku mantan anjing. kolot atuh. Bagian anjing, ayo gawe anjing keluar pulau anjing ngumpulkeun duit balik ya. Gitu wes ya sama Gitu, gitu we. konsep apa? Konsep hirupna sih konsep si Dadang. Cek urang Heeh. ya. We. Terus Pan baru akhirnya motor. Motor. Bener yang beli motor deui. Geus motor. Geus motor teh. Beakeun. Kita boga we anyar. Anjing boga we anyar. Diputuskeun. Anjing ulah balik ngomongin si Dadang turunnya si Dadang kilah dan si Dadang akhirnya mau di luar lah bukan baru lah ya. Buat kalian yang mau nongkrong ke Hosobi ntar mah ada angkringannya, mau bawa pacar silahkan, mau bawa mantan silahkan, mau bawa selingkuhan silahkan jika si Caca. Ulah sih kayak bawa turun aja emang kagak perginya sih. Anjing kagak kumaha Caca di Hosobi anjing kagak kumaha Jadi si Acil. Tapi sebenarnya mah kade, iya buat handphone juga. Jangan salahkan tempatnya ya. Jangan salahkan tempatnya. Kalau misalkan ada salah satu teman kalian kerja sama pacarnya gitu ya, jangan salahkan tempatnya. Siap? Iya maksudnya ulah dengan anjing gara-gara di Hosobi cenah aing tidak menyalahkan iya mana lain. Nah, yang kurang mah emang eta mah salah pribadi masing-masing. Nah, apa dibawa kadinya gitu. Tapi da emang meureun ngeunaheun geus hobi nanya lembutna. Jadi we yang dibawa kadinya gitu. Masuk. Anjing tah. Moal. Kopi disiram. Iya. Anjing. Aduh, bacot gitu begitu. Iya. Ada jadi pertanyaan lain ini kursi urut naon panas. Iya ngediuk di dia na kursi. Ngediuk na kursi ya karena insya Allah saacan di tukang ini mah aman. di tukang teh mah aman ya. Rasa tiis teh. Kan diuk di dia tatur. Pokona dengan panggung kita rasa we. Padahal mah cai mau ngobrol we terus nembok kamera. Padahal mah Aing teh ngalih tadi. anjing aing enggak mau kamera. Jadi omset juga sekarang kebetulan lagi Covid berpengaruh ya. Ya berpengaruh. Intinya mah sekarang mah bisa buka kedai juga udah alhamdulillah lah gitu. Bisa diberi kesehatan kene gitu lah. Tapi untuk protokol masih dipakai lah ya. Protokol tapi jadi buat yang kesana juga diusahain paling utama masker kali ya. Masker doang ya. Jadi nggak dibikin ribet sama Shopee. Jadi kalau misalkan kalian yang mau datang ke sana cukup pakai masker aja protokol. Nah, buat teman-teman yang klub di House Shopee belum ada delivery ya, belum ada, tapi nanti mungkin diusahain juga ya, yang kedepannya kalau misalkan udah ada proyeknya. Terus dampak kopi juga tadi berasa ya? Berasa banget untuk kedai-kedai kopi masih berasa banget. Itu Sampai di Tasik itu
jam 8 udah harus tutup. Iya. Ngeri nggak? Jam 8 harus tutup, kalau misalkan belum tutup disegel. Ya, bisa gitu. Emang kalau di Tasik kan si Uncle Heng nih, saya kan suka ngirim-ngirim Uncle Heng nih. Di Tasik kan udah lumayan lah, masuk-masukin kedai. Katanya gitu emang. Dulu juga temen saya ada nih dan kopi. Dan kopi. Pernah juga kan ya, kalau nggak salah. Segel. Hah? Segel. Segel. Segel langsung. Jam 8 katanya. Di dia alhamdulillah berarti. Iya, Raja Pura itu kabupaten masih kayaknya alhamdulillah. Masih kan aman lah ya. Iya, jadi intinya nama saling menjaga gitu. Pejabat kita buka. Sosial media Ada di Instagram ada @hostopdi garis bawah 2020. 2020 ya. Ada juga di iya. Ada Host Opbi bisi anu orang Sunda pisan bisa tak apa gitu. Bang eja. HOUSEOFBEE. Nah, Host Opbi _2020. Nah ya. Buat kalian yang menonton sekarang udah terlalu lama lah ya, mau buka juga sekarang lagi lama. Makasih banget buat Rama. Siap, makasih. Tips buat anak-anak mungkin yang anak-anak sekarang yang mungkin banyak sih sekarang yang pengen jadi penyeduh kopi lah. Tipsnya apa sih? Yang paling utama? Jadi intinya mah kopi itu semua enak. Kamunya aja terlalu filosofi. Jadi terlalu anak senja. Nah, terlalu tertering aja. Yuk, yang mau belajar bisa langsung aja kenapa? Siap, langsung aja. Yang mau belajar bisa suka nih atau ya lesnya lumayan, pemasukan gitu. Lumayan. Nah, mungkin untuk hari ini di sesi kedua di Heng TV kali ini cukup sekian aja dulu ya. Jangan lupa di like ya, di share, bagikan, terus bacotan di komen. Oke, jadi ya ulah ngarah lu Sabar, bacotannya sih yo orang mau Awal aja weh. Bacotan ya bayar. Bisi kalau misalkan ada yang mau datang ke sini pengen sharing-sharing, pengen ngobrol-ngobrol ringan, langsung aja datang ke sini ke Heng TV, ngeheng dulu.